Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perdamaian dan selalu konsisten untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia atau teritorial zona ekonomi eksklusifnya dengan berbagai alutsista sistem pertahanan yang dimiliki saat ini. Tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu memproduksi salah satu alutsista kendaraan tempur canggih di dunia saat ini, tentunya sudah pantas menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju di dunia jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Apalagi Indonesia sebagai negara non-blok sudah banyak mengukir sejarah baik dari pasukan tempur TNI yang dimiliki oleh Indonesia maupun dari rakyat Indonesia terhadap negara-negara penjajah demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berbeda dengan beberapa negara maju di dunia, sebab jika militernya telah melakukan pertempuran, warga atau masyarakatnya tidak akan ikut melakukan pertempuran. Hal tersebut membuat negara-negara maju di dunia harus berpikir berulang kali untuk menyerang Indonesia secara langsung, sebab sudah pasti akan menghadapi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang jelas siap melakukan perlawanan demi menjaga wilayah kedaulatan negaranya, dan merupakan sebuah nilai plus bagi Indonesia. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait, adapun kekuatan militer Indonesia di tahun 2020 ini telah memiliki peningkatan dari beberapa negara militer di dunia sebab mampu mempertahankan posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik, dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia ataupun Israel yang dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, patut mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh agar terus meningkatkan kapasitas militer Indonesia di dunia. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 267 juta penduduk, tentunya telah diperkuat dengan 1.080.000 jumlah personel militernya, yaitu terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 para militernya yang siap menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, selain diperkuat dengan personel militer, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, sebab bahkan Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun sebagai salah satu negara superpower militer dunia lebih memilih melakukan kerjasama dengan Indonesia serta memperkuat militer Indonesia dengan penjualan alutsista tempurnya. Namun, selain diperkuat oleh produksi alutsista tempur luar negeri, Indonesia tentunya juga telah diperkuat dengan berbagai macam jenis alutsista tempur sistem pertahanan udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang tentu saja menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi militer Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah diperkuat oleh alutsista tempur matra udara yang tentu saja memperkuat alutsista kedirgantaran TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2021 ini. Di antaranya semua unsur tempur yang meliputi pesawat sayap tetap dan sayap putar yang siap menjaga wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk posisi Angkatan Udara Indonesia dari 140 negara yang terdaftar menurut data Global Firepower,
Indonesia menempati urutan ke-28 dengan total 458 kekuatan pesawat tempur. Namun, walaupun demikian, saat ini pemerintah Indonesia tetap semakin berambisi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur udara Indonesia dengan melakukan kunjungan dan hingga negosiasi pembelian alutsista tempur atau armada tempur udara di berbagai negara, serta mendorong peningkatan industri kedirgantaraan dalam negeri. Namun, jika kita melihat kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini, saat ini Indonesia telah diperkuat sebanyak 458 dari total keseluruhan armada tempur udara yang memperkuat TNI Angkatan Udara, walau sedikit lebih menurun dari sebelumnya. Di antaranya, TNI Angkatan Udara telah dilengkapi dengan 41 unit pesawat tempur pencegat, seperti pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, 38 serang khusus seperti T-50 Golden Eagle, dan 70 unit pesawat misi khusus seperti pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya. Selain itu, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan 64 unit pesawat angkut militer, 109 pesawat latih, 1 unit pesawat armada tanker, 188 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang sebagai salah satu armada tempur taktis TNI Angkatan Udara di dalam menjaga wilayah udara Indonesia dari serangan musuh yang siap dioperasikan jika dalam keadaan darurat. Demikianlah kekuatan militer armada tempur Indonesia dari ketiga matra TNI yang saat ini masih aktif dan telah disiapkan untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan lansiran data sumber media informasi Global Firepower tahunan dari 140 negara yang terdaftar di seluruh dunia di tahun 2021 ini. Seperti yang kita ketahui, jika setiap tahun kekuatan militer dari berbagai negara di belahan dunia terkadang terjadi penurunan ataupun peningkatan baik dari segi kerusakan, kecelakaan alutsista tempur, dan perawatan alutsista tempur yang kurang membadahi dari masing-masing di setiap negara. Selain itu, adapun kemajuan teknologi atau alutsista militer tempur dari setiap negara di dunia terkadang dipengaruhi dengan pengadaan atau akuisisi alutsista tempur dari beberapa negara maju di dunia, peningkatan perawatan sistem dan teknologi terbaru, serta kemandirian dari industri pertahanan alutsista di setiap negara sebagai kebutuhan esensial untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negaranya agar tidak mudah ditekan ataupun memiliki ketergantungan dari negara lain terkait persediaan kebutuhan militer.